patung kayu kecil? Iya, satu-satunya. Yaitu yang jumlahnya 3. Hai, selamat datang di sebuah kanal yang biasa-biasa saja, yang digerakkan oleh orang biasa yang memiliki hobi menonton dan akan terus berjalan dengan mengutamakan film-film horor, misteri, dan juga trailer. Namun tak menutup kemungkinan untuk genre lainnya tergantung suasana hati saya. Tak lupa juga saya ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman semua atas kesediaan hadir dan like beberapa video sebelumnya. Sebuah hal yang terlihat sangatlah sepele, namun sejujurnya ada sebuah kesenangan yang terasa sangat nyata namun tidaklah cukup untuk diungkapkan dengan kata-kata saja. Sehingga dalam hati saya akan memohon kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang bisa dan akan membalas semuanya dengan adil dan setara. Dengan saya Dev, dan inilah dia Kuyang The Movie. Reni adalah seorang bidan yang sebelumnya bercita-cita menjadi seorang dokter. Ketika impiannya itu tak mampu dicapainya, Reni mendekati seorang pria yang berprofesi sebagai dokter dan dengan segala upaya berusaha mendapatkannya. Hingga pada akhirnya mereka menikah setelah Reni mengandung janin berusia 4 bulan dan film pun baru dimulai. Dibuka dengan sepasang suami istri yang merupakan tenaga medis. Reni, sang istri, adalah seorang bidan, sedangkan Adi, suaminya, adalah seorang dokter. Mereka pindah ke pedalaman Kalimantan untuk menghindari malu karena Reni telah mengandung sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Juga menurut Adi, pedalaman Kalimantan adalah tempat yang tepat baginya untuk meniti karir, diangkat sebagai pegawai. Sekian lama berkendara, tibalah mereka di perumahan dokter yang memang telah dipersiapkan oleh desa setempat. Menyusun barang-barang, lalu Adi berbincang bersama Pak Menteng dan istrinya di depan rumah. Pak Menteng adalah seorang pembantu dokter yang bekerja di puskes di desa itu. Sedangkan Reni beristirahat di kamar. Saat itu pintu kamar terbuka dan Reni mendapati seorang anak kecil berdiri di depan pintu kamarnya. Tanpa curiga, Reni menawarkan makanan kepada anak itu yang kemudian mundur dan pergi dari sana. Tiba-tiba terdengar suara pecahan dari kamar dan Adi segera menjenguk istrinya. Tampak Adi yang memiliki sifat temperamen, ia berbicara dengan nada tinggi dan menunjukkan sikap kasar kepada Ren. Yang ternyata suara pecahan itu berasal dari vas foto dan juga patung kayu yang terjatuh di kamar itu. Lalu Adi membawa Reni ke depan menemui Pak Menteng. Di sana tiba-tiba Anggau, anak Pak Menteng, mengalami demam tinggi dan Reni menganggap itu hanyalah karena kelelahan. Malamnya di atas ranjang mereka berbincang. Saat itu Adi menceritakan tentang obrolannya dengan Pak Menteng ketika mereka dalam perjalanan di atas motor, yang mana diketahui bahwasannya istri Pak Menteng pernah bermain curang di belakangnya. Menjalin hubungan terlarang membuatnya mengandung anak dari pria lain, sehingga kandungan itu harus digugurkan dan menyebabkan kerusakan rahim, membuatnya tak lagi bisa mengandung anak. Ketika itu bayi di dalam kandungan Reni bergerak, membuat mereka kegirangan, berbahagia dan tertawa bersama. Namun suasana gembira itu tak berlangsung lama ketika Reni secara tak sengaja mengatakan bahwa kandungan ini seharusnya menjadi anak kedua mereka. Yang mana perkataan itu mengingatkan Adi dengan masa lalu kelam mereka yang belum dijelaskan di sini. Membuatnya marah dan kembali berkata kasar, meminta Reni untuk tidak lagi mengungkit masalah itu. Paginya Adi berpamitan pergi menemui Pak Menteng. Di halaman, beberapa warga menyambut gembira kehadiran mereka sebagai tenaga medis di sana. Setelah sekian lama mereka tak memiliki dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya di desa itu. Berjumpa dengan Pak Menteng, Adi menemukan patung kayu seperti yang ada di rumahnya. Lalu menanyakan hal itu kepada mereka, yang mana kemudian Pak Menteng mengatakan bahwa patung itu ada di setiap rumah warga desa mereka. Digunakan sebagai media pelindung dari tolak bala dan ilmu hitam. Meminta Adi untuk membawa salah satu dari patung itu, namun Adi sebagai seorang dokter yang datang dari kota tak mempercayai hal-hal mistis dan tahayul. Di hutan, seorang wanita tampak sedang ketakutan menghindari makhluk astral yang mengikuti dan mencoba menyakitinya. Kemudian wanita itu tewas dan terlihatlah sosok makhluk tersebut berwujud anak kecil kepala botak sedang memakan jantung wanita itu.
Peristiwa ini adalah merupakan awal yang kemudian menjadi momok menakutkan di desa itu. Pagi ini adalah hari pertama Adi menjalankan tugasnya di sebuah puskes. Di tempat kerjanya, Adi sudah ditunggu oleh beberapa warga yang hendak memeriksa kesehatan. Ketika itu seorang perempuan tua masuk dengan kondisi yang lemah dan Adi memeriksanya. Tiba-tiba wanita itu menjadi aneh lalu mengatakan sesuatu yang tak diketahui maksud dan tujuannya. Setelahnya Adi berpamitan untuk pergi ke rumah Bu Mayang yang merupakan orang pintar yang biasanya membantu warga bersalin di desa itu, dan menitipkan kepada Pak Menteng untuk menjaga Reni selagi ia bepergian. Di kamarnya Reni menulis sebuah surat untuk ibunya, menyampaikan keadaannya dan bayi di dalam kandungannya, juga Adi yang menurutnya sudah berubah menjadi lebih baik. Dan di sini diketahui bahwa sebelumnya Adi sering bertindak kasar kepada Ren, memukul dan juga memperlakukannya dengan tidak baik. Menyusuri jalan sempit di kawasan berhutan, tiba-tiba Adi terjatuh dan di belakangnya muncul seorang wanita tua yang ternyata adalah Bu Mayang. Seperti telah mengetahui niat kedatangan Adi, di sana ia mengatakan niatnya untuk pergi ke rumah istri dokter yang sedang hamil besar dan hendak bersalin. Ini nenek Mayang. Kemudian bersama-sama mereka kembali ke rumah Adi. Ketika sedang berada di sumur, Reni melihat sesuatu yang mengejutkannya. Sedangkan di luar, Bu Mayang sedang menyiapkan makanan untuk Reni yang menurutnya baik untuk kesehatan Reni dan anak di dalam kandungannya. Paginya Adi berpamitan untuk pergi bertugas di luar desa bersama Pak Menteng selama 2 hari, mempercayakan Bu Mayang untuk menjaga dan membantu Ren selagi ia sedang bertugas. Reni membuka bungkusan hitam milik Mayang, yang mana di dalamnya terdapat barang-barang aneh yang tak ia ketahui maksud dan kegunaannya. Di tempat kerjanya, tiba-tiba Adi merasakan pusing, kemudian secara misterius melihat tulisan di dinding yang mengukir sebuah kalimat hutang darah. Dibantu oleh Pak Menteng, Adi mengungkapkan perasaannya akan kekhawatiran terhadap Reni yang sedang ditinggalkannya, mengajak Pak Menteng untuk segera kembali ke desa. Namun karena hari yang sudah mulai malam, Pak Menteng menyarankan untuk menginap menunda kepulangan mereka hingga besok pagi. Dalam tidurnya, Reni dibayangi oleh kenangan masa lalu yang ternyata diketahui bahwa pada masa sebelum menikah saat itu Reni sedang mengandung 4 bulan dan Adi menganggap ini akan menjadi sebuah aib bagi mereka lalu meminta Reni untuk menggugurkan kandungannya. Sebuah keputusan yang tak disukai oleh Reni, namun mau tak mau ia mengikuti kemauan Adi. Ketika pagi bergegas Adi pulang dan memeluk Reni. Bagaimanapun tidak stabilnya emosi Adi, ia sangat mencintai Reni, lalu membawanya ke puncak sekedar untuk refreshing dan menyenangkan hati Reni. Kebetulan di sana mereka mendapatkan sinyal telepon, lalu Reni menghubungi ibunya, menyampaikan kebaikan kabar mereka dan juga bayi di dalam kandungannya. Setelahnya, Reni yang penasaran dengan ceritaku yang di desa mencari tahu informasi lebih lanjut di internet yang kemudian membuatnya ketakutan. Ketika sedang berbelanja, seorang wanita misterius menatapnya dengan aneh. Reni menanyakan hal itu kepada penjual yang mana menurutnya ia tak melihat siapapun di sana. Menteng? Iya, maaf mengganggu hari liburnya. Balik ke rumah, saat itu Pak Menteng mengunjungi mereka, menyampaikan perihal anaknya yang telah kehabisan obat. Menunggu di luar, Pak Menteng mencium bau kasturi yang semakin ke belakang bau itu semakin tajam. Membuatnya panik, lalu memanggil Adi yang kemudian keluar dari pintu belakang. Pak Menteng memperingatkannya perihal peristiwa supranatural yang menurutnya sudah mulai menyerang rumah ini. Semua itu didasarkan atas wangi kasturi dan juga penglihatan hutang darah yang dilihat oleh Adi sebelumnya. Namun tetap saja Adi bersikeras tak mempercayai peristiwa dan aktivitas tahayul yang menurutnya tak masuk akal. Sedikit bercerita, Pak Menteng mengatakan bahwa ia telah merasakan kejadian ini dan kuyanglah yang menyebabkannya tak lagi bisa memiliki anak. Dan ia tak menginginkan Adi mengalami dan merasakan kehilangan anak yang sedang dikandung oleh Reni. Perkataan itu melemahkan Adi karena rasa bersalahnya di masa lalu membuatnya terdiam dan kemudian menangis. Adi tak ingin lagi kehilangan anak di dalam kandungan sang istri. Rasa takutnya itu membuat Adi menangis sejadi-jadinya hingga Reni datang menenangkannya. Setelahnya Pak Menteng mendatangi ketua adat meminta pertolongannya untuk membantu Adi dan Reni menyelesaikan masalah ini.
Menurut sang ketua adat, kedatangan kuyang diakibatkan karena ulah mereka sendiri yang telah menumpahkan darah suci, yang dalam hal ini adalah perbuatan Adi dan Rani sebelumnya yang telah menggugurkan kandungannya. Ketua mengatakan kepadanya perihal kedatangan bulan purnama yang akan terjadi sebentar lagi dan mengingatkan Pak Menteng untuk berhati-hati saat bulan purnama tiba. Malam itu Reni merasakan sakit pada perutnya bersama Adi dan Bu Mayang yang menemaninya di sana. Adi keluar kamar untuk mencari gunting. Mereka sedang mempersiapkan segala kebutuhan untuk persalinan malam ini. Ketika itu Mayang mendekati Reni yang tampak menjadi sangat ketakutan dan tiba-tiba wujud wanita itu berubah menyeramkan. Hanya menyisakan kepala dan organ dalam tubuhnya. Mengambil anak dalam kandungan Reni dan di saat yang bersamaan Adi tiba di sana, melempari dan mengusir sosok itu. Mendapati Reni yang telah tak sadarkan diri dengan kandungannya yang telah hilang, Adi menangis di pangkuan istrinya mencoba menyadarkannya. Lama kemudian ketua adat dan Pak Menteng tiba di sana, namun sosok itu sudah tidak ada lagi. Penyesalan menyelimuti Adi karena ia tak bisa menjaga anak dan istrinya. Dalam tangisnya, Adi berjanji kepada Tuhan untuk menjadi seorang suami yang baik di kemudian hari. Kemudian ketua memberikan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu dengan menghabisi kuyang, yang mana semua itu hanya bisa dilakukan oleh Reni sebagai ibu janin dan dengan nyawa sebagai taruhannya. Keesokan harinya ketua membawa mereka untuk melakukan sebuah upacara, lalu berjalan ke suatu tempat menyusuri hutan. Saat itu seekor ular melintas dan Reni terjatuh kemudian terpisah dari kelompok. Malam semakin mencekam. Di sana Reni melihat sesosok kuyang di hadapannya. Tak lama kemudian ketua adat datang melindungi Reni dari kuyang yang perlahan mendekat menghampirinya, lalu membawanya pergi dan bergabung bersama rombongan melanjutkan perjalanan. Dalam kegelapan hutan, tiba-tiba sesosok makhluk menarik dan membawa Adi ke atas. Juga Reni yang kembali merasakan sakit di perutnya, lalu melihat seorang anak perempuan yang ia pikir adalah anak yang digugurkannya sebelumnya. Reni datang menghampirinya, memeluk anak itu yang tiba-tiba wujudnya berubah menjadi kuyang. Membuatnya terkejut, lalu segera membakar barang yang diberikan ketua kepadanya. Kemudian melemparkannya ke arah kuyang, yang mana api itu membakar menghabisinya, menyelesaikan semuanya. Sesaat kemudian, Reni merasakan janin yang kembali bergerak berada di dalam perutnya. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama ketika Reni mendapati Adi yang telah tergeletak tak lagi bernyawa dan film pun berakhir. Adi, seorang pria yang memiliki penyesalan atas kesalahannya di masa lalu, berusaha untuk menjadi lebih baik dengan kehamilan kedua istrinya. Namun semua seperti sudah terlambat. Tumpahnya darah dari janin tak berdosa yang mereka gugurkan memicu peristiwa dan sosok supranatural hadir dalam kehidupan mereka, membahayakan janin di dalam kandungan Reni saat ini. Kesalahan masa lalu merupakan peristiwa kelam yang terjadi pada setiap manusia. Namun semua bukanlah akhir ketika kita menyadari bahwa matahari masih terbit di keesokan hari, yang berarti masih ada kesempatan untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Kelamnya masa lalu membentuk sebuah lubang dosa, dan karena waktu terus berjalan maju, maka sebaiknya janganlah kita berjalan mundur yang hanya akan membawa kita kembali ke lubang untuk kedua kalinya. Sekian dari saya, mohon maaf untuk segala kekurangan, kesalahan dalam hal penyebutan dan juga kata-kata terucap yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di plot selanjutnya.